Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, berikan waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit karena kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Persembahan Hidupku Selama di Rumah. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi ya. Masih ibadah online adik-adik ya. Karena masih di rumah, masih harus jaga kesehatan, harus jaga kebersihan. Kita bersyukur kepada Tuhan tetap apapun keadaan kita ya. Meskipun kita di rumah terus, jangan bosan ya adik-adik ya. Ya nggak boleh pergi jauh-jauh loh adik-adik ya. Kalau kemana-mana harus pakai masker. Pulang harus cuci tangan, cuci kaki yang bersih sekarang ya. Supaya di rumah kita aman, tidak ada yang tertular. Terus kita juga harus berdoa supaya bangsa kita bisa tertib, bisa menjaga kesehatan. Dan lama-lama kita bisa terbiasa hidup bersih, sehat ya. Dan Tuhan juga pasti menolong supaya virus ini lama-lama mereda ya adik-adik ya. Kita bisa ibadah bersama-sama lagi. Sebelum kita dengar firman lagi, kita angkat pujian hari ini. Ku bawa hidupku sekarang adik-adik ya. Nah, kita sudah ibadah di rumah, sudah sehari-harian dari bulan Maret adik-adik ya. Sampai sekarang kita di rumah, tetapi jangan menyia-nyiakan waktu ya. Udah 3 bulan lebih adik-adik ya, sampai 4 bulan. Itu waktu dihitung Tuhan ya. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan diri kita, berguna di rumah ya. Ada yang kita hasilkan di rumah. Di rumah bukan sesuatu yang sia-sia. Kita mau bawa hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan ya. Kita angkat pujian, ku bawa hidupku sekarang ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Pujian ini sekali lagi, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku
menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tuhan, jadikan kami Tuhan kesaksian-kesaksian yang hidup Tuhan selama kami di rumah. Selama pandemi COVID ini Tuhan Yesus, kami tidak mau sia-siakan waktu hidup kami di rumah Tuhan. 3 bulan, 4 bulan, mungkin 5 bulan lamanya kami di rumah. Tuhan, ajar kami untuk mempergunakan waktu kami, karena ini semua akan dihitung Engkau juga Tuhan. Apa yang telah kami hasilkan selama di rumah, apa yang telah kami perbuat untuk Engkau di rumah, apa yang menghasilkan bagi kerajaan-Mu selama kami di rumah, apa yang membuat nama-Mu harum selama kami di rumah. Tuhan, kami mau Tuhan, walaupun hidup kami tidak dilihat orang, di rumah kami sendiri Tuhan, kami mau tetap Tuhan mempunyai kehidupan yang bermoral tinggi Tuhan Yesus. Kami tetap mau menjaga kepercayaan Tuhan. Kami tetap mau setia kepada Engkau. Bukan karena tidak ada siapa-siapa yang melihat, lalu kami seenaknya di rumah Tuhan. Kami tahu Engkau memandang kami. Kami tahu Engkau melihat kami. Kami tahu Engkau akan menilai kami di rumah Tuhan. Biarlah selama kami ada di rumah, selama pandemi virus ini Tuhan, kami mau melewati waktu-waktu kami di rumah berguna bagi orang tua kami, bagi kerajaan-Mu, bagi hidup kami sendiri, bagi masa depan kami Tuhan, bagi prestasi hidup kami nanti, supaya ketika semua ini berlalu Tuhan, ada yang kami hasilkan Tuhan. Kami tidak membuang waktu di rumah sia-sia, bermalas-malasan, tidur, bermain-main Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar firman, supaya firman ini Tuhan menegur kami, memperbarui kami, mengubah kami. Bagaimana kami hidup di rumah, bagaimana cara kami melewati hari-hari kami di rumah Tuhan, supaya waktu kami tidak terbuang sia-sia, supaya waktu kami tidak menjadi waktu yang digunakan oleh iblis Tuhan. Tetapi kami mau mempersembahkan hidup kami menjadi rumah doa, menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan, terima kasih. Biarlah urapi kami dalam mendengar firman pada pagi hari ini, supaya kami mau Tuhan menuruti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita siap mendengar firman ya. Hari ini khusus Kartini mau membawakan firman untuk adik-adik selama kita di rumah ya. Ada virus COVID ya, di mana-mana orang nggak berani keluar rumah. Jadi di rumah saja ya. Kita menjaga orang lain juga tuh adik-adik ya, dengan kita di rumah
kita membantu pemerintah supaya penularan ini tidak semakin banyak ya. Nah, kita angkanya makin banyak ya adik-adik yang menular ya. Tetapi kalau kita di rumah, kita membantu pemerintah kita ya. Nah, adik-adik, firman hari ini adalah persembahan hidupku selama di rumah. Ya, jangan dipikir di rumah gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Justru pada saat kita sendiri, itu nilai paling tinggi di situ. Ya, pada saat gak ada orang yang ngeliat, itu nilai yang paling utama yang Tuhan lihat. Pada waktu mama ke pasar atau mama pergi, nggak ada siapa-siapa di rumah, nah adik-adik ngapain? Nah itu Tuhan nilai adik-adik. Itu nilai poin yang paling utama yang Tuhan mau lihat adik-adik. Nah selama pandemi COVID ya adik-adik kita di rumah masing-masing. Ya jauh-jauhan ya. Ya ini ada si A, si B, si P, C. Nggak ketemu adik-adik ya. Kalau ketemu nggak boleh salaman, nggak boleh ciuman, pakai masker, ya. Jadi kita sedih juga ya adik-adik ya. Ya kakak ini sedih nggak bisa ketemu adik-adik sebenarnya ya. Rindu dan udah kangen sebenarnya. Tapi ya kita harus menjaga ya supaya penularan ini tetap makin lama makin turun angkanya. Jadi kita terpaksa di rumah seperti ini. Tidak apa-apa adik-adik ya. Kita tetap bisa ibadah, bahkan kita mempersembahkan hidup kita di rumah, ya. Banyak yang bisa kita kerjain di rumah adik-adik. Kalau ini belajar Alkitab di rumah, ya. Kan sampai kadang tidurnya sampai dini hari, ya. Belajar Alkitab terus, ya. Supaya waktunya nggak sia-sia adik-adik, ya. Nah, kita akan belajar hari ini adik-adik, ya. Adik-adik kan di rumah sekolah online, ya. Sekolahnya online adik-adik. Nah, kalau kita seringan main HP, ini ada gambar anak-anak yang belajarnya kacau adik-adik. Lihat, ini tidur di atas buku, ya, udah kecapean main HP adik-adik, ya, atau nggak tidur, ya, nggak punya energi lagi untuk belajar, dia tidur di atas buku adik-adik, atau nggak mau nanya. Ya, adik-adik kalau nggak bisa belajar pelajaran di rumah, nanya siapa? Nanya orang tua, nanya kakak. Atau kalau pada ada yang nggak bisa juga, WhatsApp ya ke kakak-kakak pembina, guru-guru. Tanya, kak gini. Pelajaran matematik atau apa? Bisa adik-adik. Ya, jangan kita bengong aja, biarin aja deh nggak bisa, males. Itu nggak bagus ya. Itu menyia-nyiakan waktu. Kejar ilmu kita ya, atau marah-marah sambil belajar marah-marah di rumah ya, maunya main HP, nonton, tidur, bangun, makan, nonton, tidur, bangun, makan, terus berputar-putar gitu, nanti nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tuhan tanya lu adik-adik, ngapain kamu di rumah selama pandemi COVID? Bingung jawabnya apa adik-adik ya, saya tidur bangun main makan, tidur bangun main makan. Nah Tuhan tidak memberi apa-apa kepada adik-adik ya. Tidak ada mahkota buat adik-adik. Tidak ada mahkota buat anak seperti itu ya. Atau dipaksa sampai orang tua, "Ayo duduk belajar." Jangan seperti itu ya. Nah, belajar kita menggunakan waktu ya, jangan seperti ini. Nah, ini ada lagi. Main HP pagi sampai malam, kecanduan melihat internet. Yang dilihat bukan yang berguna. Ya, barang-barang atau artis-artis, waduh kacau deh semuanya adik-adik ya. Kehidupan di dunia yang dilihat itu merusak pikiran kita ya. Nah ini matanya rusak adik-adik, bengkak, mata bengkak gini adik-adik ya. Tuh lihat matanya, terus waktunya habis, tidak ada nilainya ya. Di hadapan Tuhan kita tidak punya apa-apa yang kita persembahkan di rumah. Habis duitnya, beli apa? Pulsa ya. Dikit-dikit minta sama orang tua, "Mak, beliin pulsa, Mak, beliin pulsa, Mak, beliin pulsa." Habis duitnya. Ini sia-sia adik-adik di rumah. Ya, ngapain di rumah selama pandemi COVID? Main HP, matanya rusak, waktunya habis, terus uang juga habis ya. Apalagi ini. Rapotnya kebakaran, adik-adik, merah.
Ya, udah naik-naikan kelas kan adik-adik? Semoga adik-adik nggak ada merahnya ya rapotnya ya. Nah, ini ada rapot kebakaran, habis nilainya. Mau mempersembahkan ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah rapotku. Malu adik-adik ya. Ada merahnya, banyak kebakaran. Nah, seperti ini sia-sia adik-adik ya. Adik-adik di rumah nggak ada nilainya ya. Nah, kita harus belajar atas dorongan hati. Seperti ini gambar. Ya. Adik-adik ambil buku. Kartini sering kan ngelihat datang ke rumah adik-adik. Lihat ada adik-adik lagi belajar. Bagus itu. Ya. Belajar sendiri ya. Atau belajar sama kakak. Ini bagus adik-adik. Atau tanya orang tua kalau nggak bisa. Ya, seperti ini. Tanya. Kalau orang tua nggak ngerti, tanya kakak pembina. Ya. Nah, ini juga seperti ini. Nanya. Ya. Kemudian makan yang bergizi. Jangan makan yang di pinggir jalan. Apa tuh? Makanan-makanan yang matangnya setengah-setengah gitu adik-adik ya. Aduh, ngeri deh yang di jalanan-jalanan. Demen jajan atau makanan yang lezat-lezat malah. Saya mau makanan yang di mall itu loh. Tuh ya. Yang campur-campur ini, campur-campur. Kalau mama punya masakan bosen. Sayur tahu tempe, muter-muter itu terus. Itu bergizi adik-adik. Kita harus siapkan diri kita. Makan pun dinilai Tuhan adik-adik. Jangan dipikir Tuhan nggak menilai loh adik-adik ya. Adik-adik dilihat makannya apa. Kalau Tuhan lihat makannya yang jajanan-jajanan kotor, jajanan atau makanan-makanan mall maunya yang mahal-mahal. Tuhan bilang, aduh nih anak ya. Ini kok begini anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tahu tubuhnya perlu kesehatan, makan sayur ya, sayur bayam, sayur kangkung, sayur sawi ya, atau sayur sop itu bagus adik-adik. Ada wortel, ada tomat, dimakan adik-adik. Itu sehat ya. Nah, adik-adik butuh tidur ya, tapi jangan kebablasan ya. Tidur terus sampai disiram air, dikepretin air bangunnya. Prit, prit, bangun, ketiduran terus. Tidur cukup supaya bisa belajar. Ya, adik-adik Kartini mau cerita sedikit. Waktu Tuhan Yesus pernah masih kecil, ya, itu umur 12 tahun dia ke bait Allah. Terus dia ngapain adik-adik? Dia berdiskusi sama imam-imam ketua di sana adik-adik. Ya, luar biasa anak 12 tahun adik-adik. Kenapa? Tuhan Yesus tuh suka belajar. Nah, dari kita kan di Alkitab dari umur 12 sampai tiba-tiba Tuhan muncul lagi umur 30. Ya selama itu kemana Tuhan Yesus? Dari umur 12, 13, 14, 15, 16, umur 20-an sampai 30 dia baru muncul lagi dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Jadi umur 20-an kemana Tuhan Yesus? Kartini belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus belajar. Adik-adik. Kalau adik tahu, orang Yahudi itu sekolahnya itu susah sekali adik-adik. Ya, ada jenjang-jenjangnya. Umur 5 tahun dia harus bisa baca. Terus umur 10 tahun dia harus bisa menafsirkan. Itu dulu pelajarannya Taurat, hukum Taurat. Jadi yang dipelajari Tuhan Yesus itu hukum Taurat. Adik tahu ini, ya. Ini adalah pelajaran 613 mitzvah. Artinya itu pelajaran yang sangat dalam. Umur 12 tahun harus hafal adik-adik. Ini masih muda loh. Kenapa Tuhan Yesus bisa berbicara sama tua-tua di bait Allah? Karena dia hafal. 613 mitzvah. Itu Kartini pernah print tebalnya segini. Itu Taurat tuh dalam sekali adik-adik pelajarannya. Ya, Kartini aja nggak bisa. Tetap Tuhan Yesus belajar dengan tekun ternyata. Dia pembelajar yang luar biasa. Roh ini yang harus masuk ke dalam diri adik-adik. Di rumah, adik harus tekun belajar. Ya, nah, kalau adik-adik butuh baca Alkitab nggak ngerti, kan banyak ya Alkitab kadang-kadang kita nggak ngerti loh bacanya gimana. Ya kan, apalagi suruh menafsirkan. Ini apa ya artinya ya? Adik-adik belajar sama kakak-kakak pembina. Ya, atau mau cari ayat, ada yang namanya buku konkordansi, beli adik-adik. Nggak apa-apa masih kecil punya gituan, luar biasa adik-adik. Belajar Alkitab, Tuhan Yesus, ini gulungannya tebal adik-adik. Tuhan Yesus luar biasa.
Umur 20 tahun orang-orang nanya, kemana ya Tuhan Yesus? Kok muncul-muncul di Alkitab umur 30. Ternyata Tuhan Yesus belajar. Ya. Ada tingkatannya bahkan sampai umur 20 Tuhan Yesus baru mempelajari sesuatu yang mencerdaskan pikirannya. Ya. Kalau masih anak-anak kan pikirannya masih ikut orang tua, ya. Tapi kalau makin dewasa, adik-adik lepas pikirannya dari orang tua. Ya kan? Misalnya masih kecil, adik-adik mau pakai baju, mamanya yang siapin. Misalnya kalau udah umur 17, adik-adik pakai baju, mamanya nggak yang siapin. Ma, pakai baju apa ya hari ini? Misalnya. Kan umur 17 lucu, nanya. Umur 17 sudah bisa milih baju sendiri. Nah, umur 20, adik-adik sudah bisa menentukan arah hidup adik-adik. Mau jadi apa? Kalau mau punya cita-cita tinggi, belajar. Kalau bangun tidur, terus main HP, makan, nonton, tidur, bangun tidur, makan lagi, main HP lagi. Mau jadi apa itu adik-adik? Ya, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Luar biasa. Umur 12 dia udah bisa berdiskusi dengan tua-tua di Bait Allah. Ya. Umur 30 Tuhan Yesus bisa menyandang sebagai rabi, guru. Dia bisa mengajar. Kalau guru kan harus punya ilmu. Oh, Tuhan Yesus luar biasa adik-adik. Ya, kekuatan belajarnya luar biasa adik-adik. Pelajaran pendidikan orang Yahudi itu susah. Ya, enggak semua anak-anak bisa mengikuti. Karena umur 12 mesti hafal hukum Taurat, ya. Nah, adik-adik sekarang kita sedang ada di rumah 24 jam mungkin ya. Nggak bisa kemana-mana adik-adik. Kita lihat di sini sedang ibadah online. Nah ya, ada yang pakai laptop ya. Adik-adik pakai HP kan. Nah ini dilihat Tuhan ya. Adik-adik Kartini kirimin ibadah online. Ini ada kakak-kakak di sini nih ya. Kakak-kakak multimedia. Luar biasa pekerjaannya adik-adik. Tadi Kartini ngeliatin ini beres-beresin kabel. Waduh, luar biasa jadi lelah kakak-kakak. Ya, yang syuting Kartini nih sekarang nih. Waduh, pekerjaannya berat adik-adik ya. Adik-adik harus hargai ya. Kartini nggak nongol sendiri langsung di TV, nggak ada yang kamera di sini. Ada kameramennya di belakang sini ya. Luar biasa adik-adik. Nah, kita hargai, kita ibadah. Gunakan hasil dari kakak-kakak ini yang telah membuatnya ya, ibadah online ini dengan luar biasa. Kita berdoa di sini. Siapkan adik-adik Alkitab adik-adik. Pagi-pagi bangun, saya mau ibadah. Ya tinggal ngeklik doang adik-adik, gampang ya, dengerin firman. Nah, ini ada oma-oma. Ya, Kartini pernah ya mengunjungi satu rumah, oma adik-adik lagi dengerin. Nah, tuh, omanya udah siapin Alkitab. Mari gunakan hasil karya kakak-kakak yang sudah berjuang ya. Kita ibadah online adik-adik. Adik-adik kalau punya teman kasih, nih ada ibadah online. Aku di tempat aku ada ibadah online. Aku dikasih ini rekaman videonya, kirim. Jadi berkat adik-adik ya. Nah, kadang ada perjamuan ya, bisa perjamuan. Nah, di sini ada hamba Tuhannya bisa pakai TV juga adik-adik ya. Nah ini bisa perjamuan. Nah adik-adik membaca ayat sungguh-sungguh. Ini dilihat Tuhan adik-adik. Gak ada siapa-siapa di rumah. Saat kita sendiri, saat di rumah. Itu yang paling Tuhan lihat adik-adik. Ya, udah dikirimin. Kak Tini sudah mempelajari firman, menyiapkan gambar. Kakak-kakak multimedia menyiapkan alat-alat yang banyak. Kita berjuang untuk adik-adik semua. Ayo ibadah adik-adik. Gunakan waktu adik-adik ya untuk di rumah. Tinggal klik, dengarkan firman. Untuk kerohanian adik-adik. Nah, itu akan dinilai Tuhan. Ya, ibadah itu bukan cuma di gedung gereja. Di gedung terus adik-adik datang. Ya gimana ya, waktu di gedung kita bisa bersikap baik karena lihat orang, ya kan? Kadang Kartini lihat ada yang melek kan doanya. Begitu Kartini lihat, langsung merem gitu kan. Nah, yang kecil-kecil nih kadang doanya melek,
Terus Kartini lihat langsung merem. Tapi kan itu kalau di gedung ibadah adik-adik sih bisa manis ya. Nah, sikap manis itu di rumah juga ya. Sambil kita lihat video ini, rekaman ibadah online ini, kita sikapnya manis di rumah. Dengarkan firman, sungguh-sungguh ya. Kalau ada ayat-ayat penting catat seperti kemarin ya, dicatat di kertas. Itu luar biasa adik-adik ya. Nah, di rumah selain ibadah online, adik-adik bantu orang tua. Ini juga dinilai Tuhan. Ini nanti berjalan terus loh adik-adik. Selama pandemi COVID ini, Tuhan nilai adik-adik di rumah. Lihat rumah berantakan, diam aja. Ya, Tuhan nilai. Bantu nyapu. Ya, bantu orang tua. Bantu kalau orang tua kita sakit. Ya, bisa kan masak dikit-dikit ya. Nah, bantu masak mama. Kemudian juga bantu cuci baju, cuci piring. Semua dinilai Tuhan adik-adik selama di rumah ini ya. Jam demi jam. Nah, Kartini kasih tahu kalau adik-adik bosen, adik-adik merasa nggak betah di rumah, boleh sekali-sekali keluar tapi pakai masker ya. Jadilah kesaksian yang baik ya. Jangan kita seperti yang kita lihat di TV adik-adik ya. Orang keluar nggak pakai masker, deket-deketan. Lagi di pasar adik-adik, ketularan. Kita bawa pulang, kita pulang, virusnya ikut kita. Yang di rumah ketularan juga. Nah, itu nggak menjadi kesaksian. Adik-adik rajin di rumah ibadah, belajar seperti Tuhan Yesus. Gunakan waktu ini ya. Kita tidak tahu selesainya kapan. Kita harus ibadah online ini, kapan harus selesainya. Kalau virusnya yang ketularan makin banyak, kita akan terus-terusan ibadah online seperti ini. Dan adik-adik akan terus di rumah. Dan itu berjalan waktu, dinilai Tuhan. Ngapain? Bangun pagi, adik-adik ngapain? Ya, siang ngapain? Sore ngapain? Malam ngapain? Jangan main HP, tidur, terus bangun main HP lagi, terus makan, terus nggak ngapa-ngapain. Adik-adik sia-sia. Gunakan waktu ini, catat firman, belajar. Banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan. Ya, dulu kita waktu di sekolah kehabisan waktu kan karena di jalanan. Sekarang ada di rumah belajar, nggak ada ulangan belajar, baca. Ya, bisa tanya sama kakak pembina. Mau gunakan waktu ini. Ya, selama pandemi COVID ini ada di rumah, itu sangat berharga adik-adik waktu ini. Kak Tini sebenarnya juga bersyukur juga bisa di rumah ya, menggunakan waktu. Banyak yang bisa dipelajari sama Kak Tini dari Alkitab ya, bertumpuk-tumpuk artikel Kak Tini sudah pelajari. Banyak berkat-berkat, nggak sia-sia adik-adik. Nanti setelah selesai pandemi COVID, kita bisa menjadi berkat buat Tuhan. Berdoa di rumah ya, biar tetangga kita juga mengenal kita menjadi anak yang baik. Oh, anak ini baik kalau keluar pakai masker, kalau keluar nggak lama-lama ya. Jangan jadi anak Tuhan yang sembrono. Jangan jadi anak Tuhan yang nggak ngerti keadaan seperti ini lagi bahaya ya. Jadilah anak Tuhan yang mengerti ya, yang tahu kita harus bagaimana menjaga kesehatan dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Belajar yang baik ya adik-adik ya. Ya, firman sampai ini kita mempersembahkan hidup kita yang kudus, artinya yang hidup, artinya kehidupan itu datangnya dari Roh Kudus ya. Jadi kita hidup di rumah selama ini juga oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus belajar. Jangan lihat buku pelajaran adik-adik berantakan nggak digunakan. Baca ya, yang kudus. Artinya kita untuk Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Saya belajar untuk Tuhan. Saya bantu orang tua untuk Tuhan. Ya, saya makan untuk Tuhan. Saya istirahat untuk Tuhan. Saya baca Alkitab untuk Tuhan. Nah, dan yang berkenan. Artinya yang benar-benar berguna adik-adik. Untuk Tuhan Yesus, untuk orang tua. Pakai waktu ini ya. Nanti Tuhan tanya, ngapain kamu selama di rumah, selama pandemi COVID? Enggak, kalau adik-adik nggak bisa jawab, ngeri loh adik-adik. Kalau adik-adik udah gunakan waktu ini sebaik-baiknya, nilai rapotnya bagus. Tuhan, selama pandemi COVID ini, saya belajar.
saya baca Alkitab, saya berdoa untuk bangsa negara, untuk tetangga. Ya, saya berdoa untuk gereja. Tuhan lihat, oh iya, walaupun sendirian di rumah, sepi, iya benar. Itu Tuhan puji adik-adik. Ada mahkota tersedia bagi anak-anak seperti ini. Amin. Mau gunakannya mulai hari ini dan seterusnya di rumah. Ingat, Tuhan tetap nilai, Tuhan tetap lihat. Ya, amin. Kita doa ya. Tuhan, kami mau belajar menggunakan waktu kami selama pandemi COVID ini Tuhan. Kami tidak tahu kami akan beribadah berkumpul bersama-sama lagi kapan. Tetapi selama kami di rumah, kami sudah belajar firman hari ini. Bahwa kami tidak boleh menyia-nyiakan waktu kami. Kami tidak boleh membuang-buang waktu kami dengan sia-sia memain HP sehingga kami merusak tubuh kami sendiri, kesehatan kami sendiri. Kami membuang-buang uang orang tua, membeli pulsa, dan kami juga menelantarkan hasil nilai rapot kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami tidak menghasilkan apa-apa selama di rumah. Kami nol puntul Tuhan. Kami tidak pernah berbuat apa-apa untuk Engkau. Tuhan, melalui firman hari ini, kami sadar, kami tahu Tuhan, bahwa selama di rumah, kami bisa berbuat banyak untuk Engkau, untuk orang tua, untuk adik-adik, untuk kakak, untuk tetangga. Kami bisa berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, ajar kami untuk bersikap lebih dewasa dari umur kami, Tuhan Yesus. Supaya kami memiliki nilai di hadapan-Mu, Tuhan. Bahwa kami memang benar-benar anak yang tidak sia-sia, Tuhan. Dan kami benar anak-anak yang menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dan tidak percuma Tuhan kami berada di rumah. Tidak sia-sia kami berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau membantu orang tua. Dan kami mau Tuhan berubah setiap saat. Tuhan tolong anak-anak-Mu supaya sadar. Dan supaya selalu diingatkan bahwa mereka harus menghargai waktu ini. Sehingga Tuhan kami bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.